Jadi nggak menambah juga gitu loh. Larangan ekspor tidak mempengaruhi harga, larangannya dicabut juga tidak mempengaruhi harga. Nah, ini kan membuktikan bukan di masalah ekspor CPO-nya, tapi ada masalah di rantai distribusi. Saya kira Presiden ini mendapatkan informasi yang keliru dari anak buahnya. Saya nggak tahu motif anak buahnya apa ya. Bisa dicek tuh, jangan-jangan anak buahnya bagian dari oligarki minyak goreng juga. Fakta ketersediaan minyak goreng ya, yang katanya Presiden Jokowi pada saat membuka lagi keran ekspor ya itu melimpah katanya untuk curah ya. Nah ini oleh IKP itu dianulir katanya belum ada gitu. Jadi ini apa sebetulnya permasalahan di mana ini Bang bisa seperti ini gitu ya? Apakah Presiden mendapatkan informasi yang asal Bapak senang atau bagaimana dari bawahannya begitu? Gimana Bang? Iya, Presiden kan sudah berpidato ya. Suara saya terdengar nggak, Bro? Ya jelas. Terdengar. Ya, Presiden kan sudah berpidato. Dalam pidatonya Presiden mengatakan, saya sudah melakukan operasi pasar, melakukan survei ke pasar-pasar ya, daerah Bogor kalau saya tidak salah. Itu saya sudah menemukan bahwa harga minyak itu sudah relatif turun di level dari 18.000 sekarang freeze. Sinyal menghilang. Baru tadi dibilang lancar itu jaring. Sinyal menghilang, Pak. Sekarang ke mute. Di unmute dulu. Iya, mohon maaf ya. Ya, sampai mana tadi? Ya ini dalam surveinya ternyata ya surveinya bisa bias saya katakan. Jadi begitu Pak Presiden mau datang, pedagang di pasar ditawarin dulu minyak goreng yang harganya 17.000 gitu. Nah setelah itu Presiden nanya, apa harga minyak goreng di sini Bu? 17.000 Pak, itu namanya bias survei. Karena surveinya itu sudah diatur. Ya sebelum survei dilakukan dulu operasi pasar terhadap minyak goreng ya. Jadi membuat harganya turun. Tapi kan itu tidak terjadi di semua pasar, itu hanya terjadi di pasar yang disurvei. Kalau dilakukan di semua pasar, angkanya menunjukkan ya kita lihat aja. Ini harga-harga minyak kan sudah online ya. Kita tanya aja sama teman-teman kita yang ada di pasarnya terdekat. Mereka tidak mengalami itu harga 17.000. Mereka bilang harga masih tinggi 18.000 untuk yang minyak curah. Padahal harga eceran tertingginya 16.000. Ya. Ini setelah Presiden membuka kembali larangan ekspor. Jadi nggak menambah juga gitu loh. Larangan ekspor tidak mempengaruhi harga, ya. Larangannya dicabut juga tidak mempengaruhi harga. Nah, ini kan membuktikan bukan di masalah ekspor CPO-nya, tapi ada masalah di rantai distribusi. Saya kira Presiden ini mendapatkan informasi yang keliru dari anak buahnya. Saya nggak tahu motif anak buahnya apa ya. Bisa dicek tuh, jangan-jangan anak buahnya bagian dari oligarki minyak goreng juga. Atau yang mengatur ini Bang, Lin Chiwe Bang. Yang mengatur surveinya Lin Chiwe. Yang jadi permasalahan kan bahwa oligarki itu tidak sekedar di luar pemerintah, tapi di dalam pemerintah. Nah, dan di dalam legislatif juga. Ini kan jadi masalah. Artinya aspirasi-aspirasi yang didahulukan itu ya dari mereka akan lebih didahulukan begitu karena mereka yang mempunyai akses langsung gitu kan pada kebijakan. Nah, mungkin seperti itu ya Bang ya. Ya ini kan seperti ada simbiosis mutualisme ya antara para oligarki, pemerintah segelintir orang yang di pemerintahan yang berkolaborasi dengan oligarki yang kemudian mengorbankan rakyat sebetulnya ya. Ya ini kan hal ini nggak cuma terjadi pada minyak goreng ya. Mungkin beberapa hal yang kemarin sempat rame itu kayak tes atau PCR atau apa itu kan sudah merugikan masyarakat dan menguntungkan segelintir pihak. Ya, betul. Gimana Bang? Ya, saya kira itulah satu sistem
negara atau sistem ekonomi yang dikuasai oleh oligarki tentunya hanya menguntungkan segelintir orang itu saja. Ya, dan segelintir orang itu karena dia memiliki uang, mereka bisa melakukan suap atau mempengaruhi ya policy makers untuk berbuat sebagaimana yang mereka kendaki. Jual beli kebijakan yang terjadi ini dalam kasus minyak goreng misalkan yang dituduhkan ya, dan kemudian kelihatannya harus dibuktikan di pengadilan bahwa ada sekelompok oknum swasta, lembaga konsultan, lembaga riset yang aktif mempengaruhi policy makers untuk kepentingan perusahaan oligarki. Itu terjadi. Nah, yang kayak begini ini harusnya diberikan ya, dicari ya siapa saja yang terlibat ini yang ingin menguntungkan diri sendiri, kemudian diberikan hukuman seberat-beratnya. Saya kira itu. Dan mungkin kasus seperti ini yang mirip seperti ini mungkin juga terjadi di sektor-sektor lain ya Bang ya. Harus diwaspadai begitu. Pada saat punya akses ke pemerintahan sehingga istilahnya meloloskan hal-hal yang semestinya ketat begitu ya. Memang ada dalam istilahnya semacam ini kasus Lin Chiwei ini kan, dia sebagai konsultan juga dan sebagainya, sehingga untuk memberikan rekomendasi mempengaruhi pemerintah meloloskan izin ekspor seperti CPO, seperti kasus yang sedang terjadi itu jadi mudah begitu. Nah, gimana Bang Matur, mungkin statement terakhir. Ya, saya kira terkait mengenai minyak goreng ini ya memang kita sudah tebak ya, sudah kita prediksi bahwa ketika Presiden melakukan pelarangan seluruh hasil CPO dan turunannya, itu kita sudah prediksi bahwa Presiden akan membuka kembali dalam waktu dekat. Dan benar kan prediksi saya di akhir Mei ya kan, tanggal 23 itu dibuka kan. Ini kalau dicatat oleh Museum Muri, ini kita menjadi pakar kebijakan publik yang benar menebak apa yang di kebijakan yang akan terjadi nih Mus. Bisa dapat rekor Muri gitu. Ya, karena kita tahu polanya bahwa di sekelilingnya Pak Presiden ini adalah banyak orang-orang yang bersentuhan dengan kepentingan oligarki. Jadi nggak mungkin ada kebijakan yang melawan kepentingan oligarki itu. Nah, kebijakan melarang ekspor itu adalah melarang kebijakan sesaat ya yang diberikan yang Pak Jokowi ingin menampilkan empatinya kepada minyak goreng gitu loh. Tapi ternyata kan betul dugaan kita ini akan dibuka lagi karena memang kepentingan oligarki di sekitar istana itu sudah sangat kuat. Jadi ya inilah kita prediksi. Kan satu prediksi yang mudah saja gitu kan. Saya prediksikan di akhir Mei ini akan dicabut lagi, betul kan? Tanggal 23 Mei besok hari Senin pelarangan ekspor itu dicabut. Sesuai dengan prediksi kita. Ya betul Bang. Ini menarik sekali. Entah ini besok apa lagi nih? Untuk besok analisanya terbukti ya Bang. Proven ini. Kalau analisa kita prediksi berikutnya adalah krisis energi nih Bro Mustafa. Oh iya. Ya, kita bicara mengenai krisis energi ke depan ini karena akan terjadi krisis energi. Saya pernah menulis bahwa konflik yang terjadi geopolitik ini bisa menyebabkan minyak mentah itu mencapai 200 US dollar per barel. Ya, sekarang ini sempat ke angka 110 tapi dia turun lagi sekarang 102 US dollar per barel. Tapi kita masih punya prediksi tahun ini ya sampai 2022 itu bisa menyentuh 200 US dollar per barel. Kalau udah seperti itu, wah gawat itu. Harga minyak kita ini gawat ya. Yang tadinya 7.650 pertalite, kalau dengan simulasi 200 US dollar itu bisa 25.000 pertalite per liter. Siapa yang bisa beli? Kalau bensin sudah 25.000 ya. Yang bisa beli Artinya Indonesia harus bersiap dari sekarang mencari alternatif energi untuk tidak tergantung ya Bang ya, seperti yang kemarin kita bahas gitu ya. Betul sekali mereka. Oke, mungkin ini sudah cukup ya untuk topik ini.